C, D, E, F. Gitu. Maksud saya ikut saya ke penelitian saya, namun hanya satu yang ikut penelitian saya karena mungkin minatnya beda ya, minatnya beda. Kalau enggak salah siapa namanya kemarin? Diva, Devi, dokter. Diva ya, Diva ya, Diva yang ikut ya. Kelas apa itu anu siapa? Mari Keko. Kelas C, dok. Oh iya kelas C. Jadi Diva menghubungi saya kepingin minimal kepingin ikut. Akhirnya saya gabungkan ke tim penelitian. Sebenarnya tidak harus komting, tidak harus siapa itu, siapapun boleh kalau ada minat. Makanya ini masih saya rapikan. Ini kan masih preklinis atau penelitian awal. Nah, nanti kalau sudah penelitian lapangan atau tahun depan saya dapat lagi hibahnya, mungkin banyak mahasiswa yang saya rekrut. Mungkin misalnya kelas D semuanya minat ke Unggas, ya saya ikut semua gitu. Kalau diperkenankan karena sekarang apa namanya paradigmanya beda ya. Karena Pak Menterinya, Mas Menterinya orang-orang yang istilahnya itu yang sangat-sangat konsen sekali terhadap kemajuan keilmuan, apalagi lihat pemuda atau generasi milenial itu yang rajin atau semangat itu sangat senang sekali gitu. Jadi tolong Anda jangan lewatkan kesempatan seperti ini ya. Kesempatan seperti ini peluang Anda seandainya nanti Anda tidak tertarik dengan ke perunggasan, mungkin bidang lain juga ada kaitannya dengan kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu apa? Nanti tolong dibaca sendiri ya. Jadi kalau menurut Presiden, menurut Pak Jokowi itu kalau bisa universitas atau mahasiswa itu jangan dipageri, jangan disekat-sekat. Ini harus begini situ. Bebaskan dia berpikir, bebaskan dia berkarya. Makanya ada istilah kampus merdeka gitu. Nah, mungkin masih kalau mungkin ya Keiko atau mungkin Kopting dari A B C D E F yang masih berminat mungkin nanti ada judul atau kesempatan lain yang bisa saya gabungkan. Oke ya, hari ini minggu kemarin saya ingin review. Anda mengikuti perkuliahan tentang apa? Minggu kemarin. Supaya saya menyampaikan hari ini bisa connect ya, bisa ngeling ya, bisa apa namanya? Bisa secara cepat Anda tangkap, Anda terima ya. CPUHB, dokter, yang minggu lalu. Minggu lalu tentang CPOHB sebentar. Saya anu aja, saya tayangkan aja. Ini saya share screen ya. Saya share screen. Kelihatan Keiko ya? Keiko kelihatan. Kelihatan, Ya. Ya, baik tanggal hari ini tanggal Rabu tanggal 6 ya. Keiko ya. Rabu tanggal 6 kelas D menerima materi tentang perihal dosis obat. Minggu kemarin tentang CPOHB. Sub dari topik CPOHB adalah dasar-dasar CPOHB. Nah, kalau sambil mengingat minggu kemarin, apa kesan Anda tentang CPOHB? Yang paling Anda ingat apa? Atau nanti pertanyaan di dalam soal ujian atau soal kuis ditanyakan kira-kira yang muncul apa? CPOHB adalah syarat-syaratnya apa saja misalnya gitu. Ada yang bisa ngasih saya jawaban? Atau kesan lah, kesan CPOHB materi kemarin apa yang Anda terima? Yang paling Anda ingat? Halo? Suara saya enggak ada ya, hilang ya? Halo? Oke. Iya, dokter. Mungkin ini ada pedoman pengawasan obatnya gitu. Pedoman pengawasan obat. CPOHB singkatan dari cara pembuatan obat hewan yang baik. Kalau kemarin video atau slide-nya di, disampaikan enggak tentang GMP? GMP, 10 syarat GMP, tahu enggak? Enggak.
Enggak tahu JMP singkatan dari apa? JMP singkatan dari apa? Halo? Ayo, enggak apa-apa. Jawab salah enggak apa-apa. Belajar ini. Saya melatih Anda untuk berdialog. Two-way traffic. Halo? JMP. Dah, kalau enggak tahu saya lewati aja. Hari ini 6 Oktober, perihal dosis, pengertian dosis, macam-macam dosis, alat penakar untuk obat, pengertian persen campuran obat. Kemudian topik berikutnya perhitungan dosis obat. Perhitungan dosis obat berdasarkan umur, spesies, berat badan, luas permukaan, perhitungan dosis obat dalam obat jadi. Nah, kalau Anda lihat map atau lihat mapping seperti ini, untuk minggu depan kalau tidak salah ada kuis, ya, tanggal 13 ada kuis. Namun sebelumnya ada perkuliahan bentuk sediaan obat. Kalau Anda lihat mappingnya seperti ini, sebenarnya kalau kemarin diikuti kuliahnya poin-poin dari PPT-nya yang penting-penting Anda baca, ini seluruhnya Anda bisa mencapai nilai atau skor yang baik karena masih sedikit materinya ya. Karena materi dari kuis minggu depan itu pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena skornya itu mempengaruhi nilai UTS dan UAS, mohon kelas D untuk kuis dikerjakan sebaik mungkin untuk mengatrol nilai berikutnya. Karena masih mudah, insya Allah nanti saya susun soal yang mudah. Tapi kalau ada soal mudah jangan dikira ini soal ujian kok kayak gini, jangan gitu ya, harus dikerjakan aja. Yang penting Anda dapat skor yang tinggi. Nah, nanti UTS ada kesulitan nilai nanti bisa dibantu ini. Terus kemudian UAS nanti mungkin saya membantu melalui bahan-bahan UTS yang akan saya review ulang sehingga UAS nanti Anda akan bisa mencapai nilai yang bagus. Jadi hari ini tentang perihal obat dan perhitungan. Itu aja. Mohon maaf dokter, sebelumnya slide-nya belum kebuka, masih filenya aja di folder itu. Kok dari tadi tidak bilang kamu itu? Keiko itu. Keiko mestinya tadi bilang kok aku tuh Mas. Sudah ini. Si Keiko? Sudah dokter, ya. File jadwal ya? Iya, ini maksud saya itu ini. CPOHB itu apa? Kemudian hari ini Anda menerima ini perihal. Ini saya matikan aja ya, ini yang apa? Pengukuhan ini. Pak Rektor lagi bicara ini. Ya. Masih ganggu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Saya setelah matikan ini. Jadi perhitungan dosis obat, perihal obat dan perhitungan dosis obat. Sebelum saya buka slide-nya, kira-kira apa yang ada di imajinasi Anda? Perihal dosis obat. Dosis obat. Oh, dosisnya seperti ini. Kemudian perhitungannya, oh paling ya pakai kalkulator dihitung-hitung. Saya bukan cerita ke slide ya, nanti slide-nya dibaca sendiri. Saya hanya mencerita yang saya alami atau yang kita alami mahasiswa yang ikut saya. Setelah kuliah selesai, nanti langsung saya kirimkan ke Keiko Maria. Oh ternyata di Komting itu ada grup Komting ya, sehingga semuanya dapat slide ya, dibagi gitu ya. Iya dokter. Oh makanya ini tadi ada kelas dari kelas PHL itu kok minta izin saya, slide saya mau dipakai orang lain loh. Enggak apa-apa, enggak usah izin, enggak apa-apa. Cuman kalau ada dosen lain yang punya slide, tolong diperhatikan dosen itu. Misalnya masing-masing pakai slide ini ya itu diperhatikan karena nanti begitu saya selaku PJMK minta soal, misalnya ke Prof. Laswardi mohon izin soal untuk kuis. Beliaunya ngirim sesuai yang dia ajarkan. Sehingga nanti
mungkin ya waktu Anda kuis ada kesulitan ini kok enggak pernah diajarkan kok keluar ya, itu dari sesi-sesi seperti itu. Makanya nanti sebelum soal saya rilis mungkin saya review ini mahasiswa kira-kira yang bisa menangkap informasinya yang mana nanti yang saya anukan, yang saya sampaikan. Jadi tidak usah khawatir, nanti mungkin setelah setelah soal terkumpul akan saya review sehingga nanti kuisnya itu bisa Anda kerjakan dengan baik. Perihal dosis, kemudian perhitungan dosis. Saya stop screen, kemudian saya ganti screen yang berikutnya. Perihal dosis, perhitungan dosis. Saya balik ya, perhitungan dosis dulu ya. Sudah nampak belum ya? Slide-nya sudah kelihatan? Belum, Dok. Belum. Ini sulit nih, perhitungan dosis apa perihal dosis ya. Perihal dosis. Ini sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah. Ini buat yang tadi tanya atau yang saya sampaikan, kenapa kok enggak bertanya tentang saya? Tentang kenapa saya terlambat? Kelihatan ya ini ya, siapa? Keiko ya, Maria Keiko? Kelihatan, Dok. Kelihatan. Saya terlambat tadi karena begitu tepat pukul 10, Profesor Dr. Mustafa Hilmi, ini kan dilantik, dia menyampaikan pidatonya tentang peningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi penularan antimikrobial resisten atau AMR yang bersumber pada hewan dan produk hewan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Ini isu ini setelah Anda lulus masih bergerak loh ya. Kalau misalnya Anda minat ke bidang ini, mungkin nanti peluang kerja Anda itu lebih besar. Tapi saya tidak memprovokasi ya, saya hanya menyampaikan informasi karena, oh enggak dok, saya minat ke kuda, hewan kuda, nanti saya akan ikut stable-nya PT Gudang Garam, monggo silakan. Jadi ini saya hanya memberikan informasi. Kenapa saya terlambat? Tepat pukul 10, ini beliaunya berpidato. Sudah kenal sama Prof. Mustafa Hilmi ya, orang VPH ini ya. Diangkat hari ini dikukuhkan sebagai guru besar, Profesor Dr. Haji Mustafa Hilmi Effendi. Beliau kebetulan co-promotor saya waktu saya ngambil S3. Sehingga saya ikuti, saya diundang secara khusus, saya ikuti. Nah, kira-kira 2 jam sebelum kuliah, Keiko menghubungi saya, dok hari ini ada kuliah. Waduh, lupa saya, karena ini sudah berhari-hari menyampaikan ini undangannya mau hadir gitu. Nah, sehingga pas tepat pukul 10, beliau menyampaikan ini, peningkatan kesadaran masyarakat, ya berarti sosial ini, tentang potensi penularan antimikrobial resisten yang bersumber dari hewan dan produk hewan yang berdampak pada kesehatan manusia. Saya informasikan, ini diduga menurut WHO, tahun 2045, ini kalau tidak diatasi akan terjadi outbreak, persis bahayanya seperti COVID-19, 2045, diperkirakan. Karena apa? Bakteri ini sudah resisten, diberi obat apapun, dia akan tahan ya, sehingga nanti banyak kasus yang dialami oleh warga dunia, terjangkitnya suatu wabah yang sangat-sangat menyulitkan sekali. Ini tadi juga disampaikan di pidato ini ya, supaya ini kan saya ambil screenshot supaya lebih jelasnya seperti ini ya, pidato pengukuhan ini ya. Nah, pidato pengukuhan peningkatan kesadaran masyarakat. Kalau Anda mau pengen lebih detail apa itu AMR, terus kemudian apa yang saya kerjakan dengan kawan-kawan Anda atau kakak kelas Anda semester 7, semester 5 ada beberapa yang ikut. Kalau tidak salah semester 5 itu ada 5 yang ikut. Yang 2 dari UNER, yang 2 dari Banyuwangi. Yang dari UNER itu Adinda sama Diva ya kalau tidak salah ya. Nah, saya langsung ke aja ke topik, artinya gini loh, kalau di lapangan nanti Anda setelah lulus itu yang Anda alami hal-hal seperti ini. Nah sekarang itu belajar hanya
apa topik-topik tentang textbook, tentang pembacaan slide, tentang ilmu farmasi veteriner bagaimana. Padahal nanti setelah lulus itu, loh kok enggak terpakai ini anunya, sebagian kok hanya sedikit yang dipakai. Nah, makanya saya mengajari Anda untuk melihat ke depan itu bagaimana prospeknya. Ini jadi tadi Prof. Helmi yang menyampaikan ini karena ada berbahaya. Ini ada dua ini topiknya. Bersumber dari hewan dan produk asal hewan. Produk asal hewan. Nah, yang saya teliti dengan teman-teman Anda itu yang ada kaitannya dengan produk asal hewan yang berbahaya bagi berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, karena terlambat akhirnya saya lari-lari, akhirnya saya cari seperti ini. Jadi dua device yang saya putar, kemudian memberikan kuliah dan mengikuti acara ini. Nah, sekarang langsung ke topik ya, perihal dosis. Saya balik, kalau tadi tentang apa tadi? Perihal dosis, perhitungan ya. Baik, ini sesuai. Perihal dosis. Kalau perihal resep, kemarin Anda bisa enggak definisi dari resep itu apa? Resep adalah permintaan tertulis dari dokter hewan, dokter gigi, dokter hewan, kepada farmasis, kepada apoteker untuk memberikan obat untuk terapi secara rasional. Gitu ya, sesuai 5 tepat gitu aja. Nah, dosis itu apa? Tanya nanti di soal, mungkin ditanyakan. Karena nanti dosis ada istilah lain, ada istilahnya di dalam pertanyaan, baik itu ujian lesan atau ujian tulis, mungkin di koas juga beberapa kali saya itu menemui mahasiswa yang koas itu kan artinya profesi ya, sudah sebentar lagi lulus doktoran. Begitu saya tanya, Anda menuliskan resep ini konsentrasinya berapa? Bingung dia. Dosisnya berapa? Bingung dia. Ya, jadi artinya definisi dosis dulu. Definisi dosis adalah rentangan jumlah yang dibutuhkan penderita dewasa untuk satu kali pemberian untuk jangka waktu tertentu dalam satuan berat atau satuan volume secara per oral untuk mendapatkan efek terapi. Kalau mau membaca pengen cepat, itu yang saya cetak orangnya itu ya, kuning itu ya. Itu aja. Jadi, untuk hewan dewasa, sekali pemberian per oral efeknya terapi. Nah, kalau mau lengkap detailnya seperti ini. Jadi jangan terlalu menghafalkan secara definisional, rentangan jumlah yang dibutuhkan penderita dewasa untuk satu kali, susah nanti menghafalnya susah. Jadi yang penting dosis obat adalah untuk penderita dewasa satu kali pemberian per oral efek. Dan nanti ada lagi istilah konsentrasi. Konsentrasinya berapa? Apa yang disebutkan sebagai konsentrasi? Kenapa ini nyebut dosis, kenapa ini konsentrasi? Nanti sambil jalan slide-nya, nanti Anda kalau kurang jelas boleh bertanya. Ini suatu ilustrasi ya di dalam masyarakat, ini dalam sosial atau dalam populasi. Kejadian seperti ini grafiknya. Tapi jarang ini muncul di soal ya. Tapi nanti grafik berikutnya akan saya tunjukkan. Jadi salah ilustrasi secara umum suatu efek obat dalam populasi itu seperti ini. Ada individu yang sensitif, ya, ada individu yang resisten. Yang sebelah kiri itu yang tercetak ada tuh media putih ditulis hitam jumlah individu. Yang sebelah kiri jumlah individu, kemudian ada grafik kurva. Nah, di sumbu E-nya mengatakan bahwa yang kecil, yang rata-rata, kemudian yang besar. Ini efeknya. Jadi jumlah individu terhadap efek. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Anda akan bisa mengetahui jelas dari keterangan ini di belakang nanti di slide berikutnya. Jadi individu resisten itu di masyarakat populasi atau di dalam populasi itu terjadinya kecil, kemudian sebagian besar individu itu secara rata-rata itu bisa menerima efek dari suatu obat itu sebagian besar seperti yang di tengah itu. Kemudian ada lagi individu yang sensitif. Dan itu grafiknya di sini dikatakan besar ya. Artinya jumlah individu yang mengalami sensitif dari efek obat itu juga besar, jumlahnya besar. Tapi dibandingkan dengan
individu yang rata-rata, artinya rata-rata di dalam menerima efek obat itu lebih besar dari yang sensitif ya. Jadi membacanya begini aja supaya cepat mengerti. Individu resisten, individu sensitif. Individu sensitif itu lebih besar, terus individu yang resisten itu sangat kecil kejadiannya. Nah, individu yang rata-rata atau artinya medium atau yang di tengah itu sebagian besar mengalami kondisi efek obat yang di tengah ini. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ini kalau menerimanya susah nanti kalau ketemu soal pasti Anda bisa menjawab. Dosis ada dua, pengaruhnya bisa memberikan efek farmakologis, bisa memberikan efek toksik. Anda sudah bisa menjawab ya kalau istilah seperti ini. Bagaimana suatu obat mempunyai dosis efektif atau dosis farmakologis? Bagaimana kalau efek obat itu mengalami suatu atau mengakibatkan efek yang toksis? Saya yakin Anda pasti bisa menjawab, oh kalau terlalu besar dosisnya, berarti dia toksik dok. Ya oke. Pemantauan konsentrasi obat dalam plasma. Ini hanya ilustrasi aja ya. Jadi diperlukan pemantauan konsentrasi obat dalam plasma. Jika dosisnya besar atau dosis yang diperlukan turun lagi nanti. Dan pokoknya intinya dari diagram ini besar kadar yang diperlukan, kemudian efek terapeutik tertentu. Ini efek farmakologis. Kemudian ada pengaruh dari begitu obat masuk ke sistem atau ke tubuh itu kan ada reseptor yang menangkap ya. Jadi ini kalau mau penelitian Anda menyangkut ke reseptor obat itu sudah levelnya sudah S2. Jadi misalnya nih Anda meneliti pengaruh ekstrak bahan aktif dari kulit buah manggis terhadap tubuh gitu ya, terhadap metabolisme itu sudah S1. Tapi begitu nanti Anda meneliti menangkap kira-kira setelah masuk ini reseptornya ke reseptor apa gitu. Itu sudah masuk ke S2, ke molekuler ya. Kemudian setiap ini disebutkan di sini bahwa kepekaan reseptor itu berbeda-beda tiap individu. Sehingga tahun-tahun terakhir ini ada istilahnya PDRAG. PDRAG itu artinya obat personal. Jadi tiap individu itu pemberian obatnya ada berbeda-beda karena itu pengaruhnya dengan reseptor. Kalau kasus COVID kemarin rame-rame, pertama kali outbreak rame-rame itu profesor kita kan menyampaikan reseptor apa yang menangkap dari virus atau coronavirus COVID-19 itu di sistem pernafasan. Itu kira-kira reseptor apa? Kalau ada yang bisa enggak jawab ini? Reseptornya apa namanya? Ya gara-gara reseptor itu akhirnya masuk ke sistem pernafasan, ke paru-paru, ke alveoli, sehingga terjadi dari reseptor itu ditangkap, kemudian terjadi apa? Bahasa Indonesianya pengkejuan itu. Jadi terjadi suatu bentuk yang menyerupai keju yang menutup di sistem pernafasan, terutama di paru-paru. Nah, reseptor itu yang dimaksud. Anda kalau misalnya minat nanti lanjut S1 ke S2, nanti boleh boleh mengambil judul yang kaitannya dengan reseptor ya. Reseptor. Nah, berbeda setiap individu. Pemantauan kadar obat dalam plasma. Ini tidak ada penjelasannya, hanya Anda ditunjukkan bahwa diagram alurnya prosesnya seperti ini sehingga di akhirnya di ujung dari diagram ini penderita terlalu banyak obat, sangat peka, kurang dalam menerima obat. Ini kriteria dari tadi yang efek farmakologi atau efek toksik ya. Saya lanjutkan model farmakokinetik penafsiran ini ngambil dari yang lain ini. Ini tidak bisa dijelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan ini maksudnya apa ini. Mungkin diagram alur dari awalnya tadi ya, dari pemantauan konsentrasi obat, dosisnya berapa, kemudian reseptornya bagaimana, berbeda secara individu terus. Akhirnya ketemu model farmakokinetiknya, kemudian penafsiran hubungan kadar obat. Ini terlalu rumit nanti ya. Yang penting yang terakhir dari diagram ini adalah untuk menunjukkan dari efek farmakologis dari obat tersebut. Saya tidak akan bertanya ke sini. Ini hanya penuntun Anda supaya bisa menerima materi hari ini tentang perihal dosis. Ya, ini aja supaya nanti Anda tidak bias menerima informasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat, ya, mempengaruhi, diingat, mempengaruhi dosis obat.
Jadi faktor yang mempengaruhi dosis itu ada berapa ini? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, diingat-ingat. Dosis obat yang mau diberikan ke pasien itu faktornya ada 3. 1 karena obatnya, faktor obatnya. Nanti di breakdown lagi, kenapa obat itu kok menjadi faktor, nanti ada lagi kenapa. Yang kedua faktor penderitanya. Yang ketiga waktu dan cara pemberian. Jadi secara apa istilahnya itu kalau orang Surabaya ngawang gitu ya. Ditanya apa faktor pengaruhnya, faktor yang mempengaruhi dosis, Anda langsung otomatis bisa menjawab, oh ya obatnya, ya pasiennya, ya penderitanya, ya cara anunya bagaimana, cara pemberiannya. Nah itu kalau ingat cara mesti digandengkan dengan waktu pemberian dan cara. Jadi kalau ingin supaya secara cepat apa yang mempengaruhi dosis, obatnya, penderitanya, caranya. Itu aja. Obat, faktor obat apa yang mempengaruhi? Nah, ini di breakdown satu-satu. Ada sifat fisiknya, ada sifat kimianya, ada toksisitasnya. Ini kalau Anda baca secara textbook yang ada di naskah, kalau kemampuan Anda mengingat atau recalling dari sistem informasi di otak Anda itu cepat, ya saya bisa mengukur ini anak ini cerdas, anak ini pintar, anak ini rajin, anak ini punya kelebihan secara apa namanya, secara intelektualnya tinggi misalnya gitu. Tapi di atas itu semua ada miracle ya, ada keberuntungan. Jadi bagi yang katakanlah kemampuannya sedang jangan pesimis. Saya nanti kalau lulus jadi apa ya, enggak usah. Anda semangat aja karena ada faktor X yang Anda tidak bisa yang enggak bisa diukur, tiba-tiba ternyata faktor keberuntungannya tinggi. Itu yang harus menjadi pemicu Anda untuk bersemangat belajar ya. Istilahnya itu kalau bahasa saya waktu kuliah, meskipun kita kemampuannya sedang-sedang saja, tapi kita berharap keberuntungan atau berharap miracle yang turun dari faktor X yang tiba-tiba punya keberuntungan itu ya. Nah, saya lanjutkan ke slide. Faktor obat ada fisik. Fisik obat, fisika obat itu berpengaruh, daya larutnya bagaimana, kemudian bentuknya kristal atau bentuk powder, itu amorfnya bagaimana gitu ya. Yang kedua sifat fisika, sifat kimia. Sifat kimia itu dari sifat kimia obat itu misalnya asam basanya bagaimana, garam, ester, pH. pH ada yang tahu ya, pH itu singkatan apa ya? Potensial hidrogen. Kemudian apa ini pKa, ini apa singkatan ini ya. Jadi sifat kimianya apa? Kalau saya membuat soal ya mudah seperti ini. Sifat kimia obat yang mempengaruhi dosis obat adalah A. Asam basa, B. Garam obat, ester obat, pH, dan pKa. Semuanya benar. Karena saya yakin Anda tidak mungkin menghafal satu-satu fisikanya, kimianya apa. Nah, itu sudah saya bocorkan ya. Jadi kalau sistem belajarnya seperti itu, Anda harus bisa membreakdown dari suatu kalimat misalnya yang mempengaruhi dosis obat adalah fisika, faktor obat, faktor penderita, cara dan waktu. Faktor obat itu ada fisikanya, ada kimianya, kemudian ada toksisitas. Dosis ini keterangan ya, diingat-ingat ya. Dosis obat berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Semakin toksis, maka dosis semakin kecil. Mohon dimengerti ini ya. Semakin toksis, maka dosisnya semakin kecil. Ini nanti dijebak ini kalau ada staf lain yang membuat soal tentang faktor obat pada dosis ini. Bukan pertanyaannya bukan bagaimanakah dosis terhadap toksisitas, kan begitu. Apabila dosis yang Anda berikan sedikit, itu diduga obat yang Anda berikan adalah obat dalam keadaan toksisitasnya tinggi, toksisitasnya rendah, toksisitasnya sedang-sedang saja. Nah, yang penting keterangannya Anda tangkap dulu bahwa dosis obat berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Ya, titik ya. Kemudian faktor penderita, apa saja? Ini kalau dibahas faktor penderita, umur, berat badan, jenis kelamin, ras, toleransi, obesitas, sensitivitas individu, dan seterusnya. Ini slide ini atau faktor-faktor penderita ini diambil dari mata kuliah yang ada di Fakultas Kedokteran, jadi secara umum. Ya. Tapi tidak apa-apa nanti kita adopsi, nanti saya tunjukkan apa yang kira-kira penting ya pada faktor penderita. Jadi faktor obat sudah Anda tahu, faktor penderita secara cepat ini umur, berat badan, jenis kelamin, ras, toleransi, obesitas,
atau kegemukan, terus kemudian sensitivitas individual dan keadaan patofisiologi. Kayaknya yang penting ini umur, berat badan, sama spesies ya, atau ras ya. Kemudian yang ini keadaan patofisiologi. Itu kalau mau diterangkan semua, nggak selesai kuliahnya. Misalnya ini umur, di breakdown lagi kan, ada umur neonatal, ada umur geriatrik. Neonatal itu hewan baru lahir atau individu yang baru lahir. Kemudian geriatrik ini yang tua atau hewan tua atau manula gitu. Itu ada pengaruhnya pemberian dosisnya. Di dalam perhitungan perihal dosis itu ada pengaruhnya antara yang neonatal dengan geriatrik. Saya yakin Anda sudah bisa menangkap ya bagaimana dosis anak-anak atau dosis neonatal dengan dosis yang geriatrik. Kemudian berat badan. Berat badan dosis lazim pada penderita dewasa manusia 70 kilo. Maksudnya ini standar ya. Kalau misalnya Anda disebutkan dosisnya berapa, kemudian tidak disebutkan pada manusia. Kalau pada manusia itu sistem perhitungannya sistem di Eropa ini. Manusia berat badannya berapa? Misalnya ada soal nih, tidak disebutkan pada soal manusia. Tidak disebutkan berat badannya itu Anda asumsikan 70 kilo. Biasanya di soalnya ilmu farmasi veteriner itu ada soal yang menjebak anjing bernama Miko misalnya gitu, tidak disebutkan berat badannya. Nah, nanti Anda ditanya, Anda mesti bertanya, "Dok, tanya ini ujian ini anjingnya kok tidak ada berat badannya?" Itu seperti ini, pada manusia itu diasumsikan berat 70 kilo, kalau pada anjing biasanya kalau ada soal pertanyaan itu diasumsikan berat anjing itu 20 sampai 30 kilo. Jadi Anda ambil aja 20 kilo gitu ya. Jadi misalnya nanti kalau ada soal pasien anjing datang ke Anda sebagai dokter hewan, kemudian menderita dengan diagnosa ini, berat badannya tidak disebutkan, tolong Anda jangan bertanya, "Dok, ini tanya kok tidak ada berat badan anjingnya." Nanti dosennya pasti menjawab, "Ya dikerjakan apa adanya soalnya." Gitu. Jadi tolong nanti Anda mengerti poin-poinnya. Kalau pada manusia 70 kilo, tapi tidak mungkin ya soal pada manusia nanti turun di Anda di soal ujian Anda tidak mungkin. Namun Anda perlu ketahui nanti seandainya pada resep pada hewan kesayangan atau hewan pet animal kemudian ada dosis seperti itu, atau mungkin Anda punya pedoman. Kalau dosis pada anjing kira-kira dosis berapa, pada kucing berat badan berapa yang sering dipakai, yang pada kucing berapa. Biasanya pada anjing keluar itu ya. Kemudian obesitas. Kenapa obesitas itu mempengaruhi dosis? Karena obat dengan daya larut lemak tinggi itu berbeda nanti. Pada obat yang obesitas itu konsentrasi atau volume lemak tubuh yang tinggi, sehingga ada pengaruhnya nanti pada pemberian dosis. Ini saya cepat saja karena saya masih berjanji seperti yang kemarin-kemarin, saya tidak akan keluar dari slide yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya terlalu cepat nanti sekilas Anda baca secara cepat, nanti saya tidak akan keluar dari slide ini kalau bikin soal tentang soal tentang kuis atau UTS nanti ya, tentang perihal dosis. Kemudian ras. Saya tidak mungkin nanti saya hindari untuk misalnya pada ras itu ada yang namanya asetilator cepat atau asetilator lambat. Ini pada ras tertentu. Ras artinya ini saya sekali lagi saya ingatkan, ini slide diambil dari perkuliahan pada FK ya, Fakultas Kedokteran. Jadi manusia ini asumsinya ras pada manusia ini. Itu di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya asetilator cepat, ada asetilator lambat. Ini orang farmasi yang tahu ya. Kalau asetilatornya lambat itu akan sering menyebabkan intoksikasi pada obat. Tapi kalau ini Anda pelajari semua nanti sudah dilewati aja enggak apa-apa. Ya perlu dibaca, tapi saya yakin saya enggak berjanji enggak mengeluarkan soal yang di sini. Namun biasanya ini karena spesifik ya, fasisme, hemolisis obat, itu karena apa? Karena ini. Karena ada kekurangan enzim ini. Tapi bukan saya yang tanyain, dosen lain ini. Cari yang sulit, bikin soal sulit. Terjadi fasisme, yaitu adalah adanya hemolisis atau ada kelisisan dari sel darah oleh karena obat. Itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh individu itu yang kekurangan enzim. Enzimnya apa? Nama enzimnya ini namanya glikosa 6-fosfat dehidrogenase.
Tapi kalau saya tidak terlalu jelimet seperti ini ya. Tapi kalau ujian atau Anda waktu penelitian mungkin enzim ini Anda periksa. Misalnya ini ya, faktor yang mempengaruhi pemberian obat antibiotik A terhadap kadar enzim glikosa 6 fosfat misalnya gitu. Pada hewan misalnya. Anda coba ini kan pada manusia ini. Ini sudah Anda sudah meneliti ke sini sudah levelnya sudah S2 nanti. Nah, toleransi dan sensitivity individu. Nanti dibaca sendiri aja. Toleransi itu apa? Saya enggak terlalu detail ini ya. Yang penting nanti slide yang berikutnya aja. Keadaan patofisiologis. Ini kenapa kok ada tiba-tiba ada keadaan patofisiologis? Maksudnya begini. Ini tadi ke apa ini? Ke faktor apa ini? Ada keadaan patofisiologis ini. Usia ya, umur ya tadi ya. Umur, ada neonatal, ada geriatrik, kok ini tiba-tiba keadaan patofisiologis. Keadaan patofisiologi, keadaan gangguan patologi pada fisiologis atau faal tubuh, itu yang muncul biasanya pada kaitan teori tentang obat itu biasanya kalau tidak hepar, ya ada gangguan fungsi ginjal, karena organ dua ini yang ada yang mempengaruhi metabolisme dari obat. Jadi kalau kepingin nanti bisa mengerjakan soal ujian dari ilmu farmasi veteriner, tolong dipelajari ini. Gangguan fungsi hepar dan gangguan fungsi ginjal. Maksudnya bukan cari textbook yang itu, tapi ini Anda baca. Gangguan fungsi hepar, ada hepatitis, ada obstruksi, ada sirosis, ada ikterus. Kenapa terjadi gangguan terhadap dosis? Itu karena adanya penurunan metabolisme karena fungsi glukurokonjugasi dan sulfokonjugasi menurun. Sehingga metabolit aktif dalam tubuh lebih lama. Jadi metabolit obat yang ada di hepar itu nanti akan tertimbun lama di situ. Sehingga ada pengaruhnya enggak dengan dosis gitu loh. Ya kan? Maksudnya itu begitu keterangannya. Kemudian yang ginjal, ekskresinya menurun. Tolong dimengerti nanti apa bedanya ekskresi dengan sekresi. Kalau ekskresi itu berarti postulat atau bahan yang sudah tidak diperlukan lagi gitu ya. Kalau sekresi, kalau ada S-nya di depan itu masih diperlukan. Jadi pada gangguan fungsi ginjal, ekskresinya menurun. Jadi bahan yang mau dibuang itu terjadi penurunan sehingga kadar obat dalam darah meningkat. Ini loh maksudnya. Ya. Jadi kalau di filter ginjal itu kan fungsinya untuk memfilter, kemudian ada metabolit, ya katakanlah cairan yang mengandung obat. Karena ekstraksinya kurang, berarti kan dia akan tertimbun atau lama, sehingga kadar obat di dalam darah akan meningkat karena ekstraksinya yang menurun. Bisa difahami ya? Keterangan ini bisa difahami ya? Kenapa keadaan patofisiologis itu mempengaruhi dosis? Nah, yang ketiga tadi apa? Yang pertama faktor obat, yang kedua faktor penderita, yang ketiga faktor cara dan waktu pemberian. Nanti dibaca sendiri, mudah ini ya, cara dan waktu pemberian. Kalau kurang jelas nanti boleh WA saya, maksudnya apa gitu ya. Oke. Nah, cara pemberian, jadi waktu dan cara. Cara itu maksudnya ada cara oral, cara parenteral, cara rektal, cara topikal. Cara pemberian obat berpengaruh pada, ini nanti dibaca. Ini dibaca 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 dibaca. Nanti saya tanyakan di soal. Ya, saya janji saya tanyakan di soal ini satu. Cara pemberian obat yang berpengaruh pada satu, cepat atau lambatnya obat mulai bekerja, onset or absent. Nanti saya tanyakan. Baca ya, saya bocorkan ini soalnya. Tapi Anda harus mengerti bagaimana cara pemberian obat yang berpengaruh pada cepat dan lambatnya obat mulai bekerja. Istilahnya lainnya onset of action, lama obat bekerja, duration of action, intensitas kerja obat, respon farmakologisnya bagaimana, bioavailabilitasnya bagaimana, bioavailabilitas obat itu apa artinya gitu ya. Kemudian dosisnya yang tepat, obat memberikan efek terapi. Obat akan memberikan efek terapi mencapai kadar MAC. Ada yang tahu MAC enggak? MAC itu apa? MIC. Nanti kalau ujian skripsi ada ini faktor yang mempengaruhi MIC, minimum efektif konsentrasi dalam darah atau plasma. Ini yang kayaknya yang kami lakukan juga pada penelitian yang di depan tuh. Jadi konsentrasi obat dalam darah nanti diukur. Setelah diberikan obat itu bagaimana pengaruhnya gitu. Oke.
Cara ekstravaskuler, kalau tadi cara intravaskuler dibedakan ya. Pengertiannya intravaskuler dengan ekstravaskuler. Kemudian ini grafik-grafik ini yang tadi saya sebutkan sering muncul di soal. Bukan saya yang bikin tapi staf lainnya. Kurva kadar obat dalam darah versus obat dosis tunggal intravena. Artinya ini obat yang diberikan secara intravenal. Begitu titik X-nya ini 0, kemudian obat diberikan intravena, dia akan dalam kadar obat dalam darah itu langsung tinggi ya. Bisa dimengerti ini ya. Jadi obat dimasukkan secara intravena itu kadar grafiknya seperti ini. Langsung tinggi dia, langsung ke intravena langsung tinggi. Kemudian seiring berjalannya waktu dia kadarnya akan turun. Jadi kadar obat terhadap waktu pada intravena itu seperti ini grafiknya, turun, turun, turun. Nah, pada titik di tengah medium ini ada istilahnya minimum efektif konsentrasi, itu di sini. Nah, nanti ini diistilahkan titik MEC-nya di mana ya ini. Muncul grafik ini, titik yang disebutkan pada tanda misalnya dikasih huruf S gitu ya. Di grafik tersebut di atas pada titik S itu dinamakan titik-titik lah ini. Tahu ya istilah MIC ya. Oke. Terus kemudian ini kalau tadi grafik apa yang pada populasi tadi yang di sini efek sensitif, yang di sini tadi apa? Efek resisten, grafiknya kalau ini beda lagi ya. Kadar obat dalam darah terhadap waktu. Kadar obat terhadap waktu. Tadi ada istilah apa tadi? Yang saya 1 sampai 6 tak saya suruh menghafalkan, ada istilah mula kerja obat. Onset of action, biasa disingkat OOA, onset of action. Kemudian ada lama kerja obat, duration of action, DOA. Nanti soalnya istilahnya yang muncul singkatannya, bukan ini. Duration of action. Kemudian intensitas kerja obat, konsentrasi maksimum obat, Cmax. Cmax itu di mana ini? Konsentrasi maksimum. C itu dari huruf C ini dari kata konsentrasi, max itu artinya maksimum. Istilah-istilah ini sering muncul nanti di dalam soal. Cmax, MEC, terus kemudian DOA, OAA itu. Oke ya. Kemudian contoh pengaruh dosis terhadap rute pemberian. Contoh pengaruh dosis terhadap cara pemberian. Ini tidak informatif ya, artinya tidak perlu Anda ya dibaca aja dan tidak perlu dihafalkan ini. Pengertiannya sulit nanti Anda. Nah, ini apa ini? 3 profil kadar obat dalam darah versus waktu. Kadar obat dalam darah, kemudian ini sumbu X-nya ini waktu, menunjukkan waktu. Maksudnya gini, yang nomor 1, kadar terlalu tinggi melebihi kadar aman. Penderita mungkin mengalami efek samping yang berlebihan atau efek toksik. Ini nomor 1 ya grafiknya. Nah, kenapa kok saya tampilkan agak lama ini? Karena kemungkinan nanti ditanyakan oleh dosen lain. Dalam grafik tersebut di atas terdapat huruf 1 itu menunjukkan apa maksudnya? Ini kan kadar. Berarti kadar tinggi di awal waktu di sini. Ini kan waktunya 0 waktu kan, ini sumbernya ini kan waktu. Nah, pada posisi awal dia sudah tinggi kadarnya. Sehingga disebutkan di sini bahwa kadarnya terlalu tinggi melebihi kadar aman. Penderita mungkin mengalami efek samping yang berlebihan atau efek toksis. Yang nomor 1 ini. Batas amannya bagaimana ini di sini? Maksimum safe konsentrasi. Muncul lagi istilah ya MSC. Maksimum safe konsentrasi. Atau sama dengan minimum toxic konsentrasi. Jadi kalau untuk keamanan, untuk safety-nya itu dia di kadar atau di istilah maksimum.
istilah maksimum safe ini sama dengan minimum toksik. Jadi MSC, maksimum safe konsentrasi itu sama dengan minimum toxic konsentrasi, MTC. Nah, ya. Bisa ditangkap ya pengertiannya. Artinya garis yang di atas ini menunjukkan MSC atau MTC. Karena kadar di awal ini tinggi, maka disebutkan di sini bahwa kadarnya terlalu tinggi melebihi kadar aman. Penderita mungkin mengalami efek samping yang berlebihan atau efek toksik. Nah, sekarang grafik yang kedua, kadarnya cukup berada antara kadar toksik yang di atas ini kadar toksik ya, dan kadar minimal efektif selama beberapa waktu. Kadar minimal efektifnya itu di sini, di garis ini. Ini garis minimal efektif MEC, ini garis maksimal safe konsentrasi MEC. Nah, grafik yang kedua ini kan di tengah ini puncaknya nih. Puncaknya di sini bahwa disebutkan bahwa kadar dari dosis nomor 2 ini adalah kadar yang cukup karena berada antara kadar toksik dan kadar minimal efektif. Ya, di sini ya, yang nomor 2 ini. Nah, yang ketiga, grafik yang ketiga ini namanya kadar terendah. Di bawah kadar minimal efektif. Ini minimal efektif kan di sini nih garis nih. Dia ada di bawahnya nomor 3 ini. Kadar rendah di bawah kadar minimal efektif, penderita mungkin tidak mendapat respon farmakologis. Ini ada kaitannya dengan pemberian dosis, bagaimana dosis diberikan, apa yang mempengaruhi dosis, bagaimana perhitungannya itu tadi maksudnya. Oke, saya lanjutkan. Macam-macam dosis, ini juga sering ditanyakan pada UTS maupun UAS. Macam-macam dosis, ada dosis terapi, istilah lainnya dosis medisinalis, dosis terapeutika, atau dosis lazim. Diingat ya, 3 istilah ini ya, dosis terapi itu. Apa definisinya, nanti pengertiannya ditangkap sendiri. Yang kedua, dosis minimal, ialah jumlah terkecil yang dibutuhkan penderita satu kali minum jangka waktu tertentu secara perlahan mendapatkan efek terapi. Artinya dosis minimal itu adalah dosis paling kecil yang bisa menimbulkan efek terapi gitu aja ya. Dosis minimal adalah dosis terkecil yang mempunyai efek terapi. Satu, jadi dosis lazim sudah, dosis minimal sudah, sekarang dosis maksimal. Masih ingat enggak? Apabila Anda menuliskan resep dengan dosis maksimal, apa yang perlu Anda tuliskan di situ? Tolong diberikan respon. Kalau Anda menuliskan dosisnya maksimal, harus ada apa itu di resepnya itu? Halo? Keko, Maria. Jika menuliskan dosis maksimal harus ada apa? Amalia, Salsabil, Alisa, Kurtanada. Ada apanya kalau nulis resep? Farah, Putri, Wahyu. Menjawab dokter. Ya, Aditya. Itu ada tanda seru sama parafnya dok. Ya, baik. Itu maksud saya. Kemarin waktu saya menerangkan, baik Aditya, betul. Ya. Artinya waktu saya menuliskan perihal resep, di dalam resep jika Anda menuliskan dosisnya maksimal itu harus diberikan tanda seru dan paraf. Ingat-ingat ya, sering ditanyakan ini di ujian, baik nanti ujian UTS, UAS, atau nanti PPDH, KOAS, atau nanti Anda setelah lulus jadi dokter hewan, saat mengajukan izin praktek, uji kompetensi biasanya diputar-putar di situ soalnya ya, dosis maksimal. Contohnya ini, atropin sulfat 3 mg dikasih tanda seru kemudian diparaf. Ini berarti menunjukkan bahwa ini dosis maksimal. Kemudian sakarum laktis, kuantum satis, dan seterusnya. Dosis toksik, nah ini. Dosis toksis ialah jumlah terkecil dari obat yang dapat menimbulkan gejala keracunan pada penderita. Dosis toksik. Kemarin teman-teman Anda saya ajak ada briefing ya, sebelum mematikan hewan, sebelum kami berikan dosis obatnya, berikan training, nanti hewan cobanya kemarin pakai mencit dan DOC, dosisnya sekian, kemudian kita karena menguji
uji toksisitas, coba kita berikan dosis, tanyakan ke teman Anda, dosis yang diberikan dari normal berapa itu? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali. Nanti dilihat pada dosis yang berapa dia itu mati atau terjadi kolaps, atau nanti organnya dilihat perubahannya. Itu yang namanya dosis toksis. Ada uji toksisitas dari bahan obat itu seperti itu. Jadi kalau Anda sekarang berteori, kalau teman-teman Anda yang lainnya yang kemarin itu saya ajak langsung praktek loh. DOC atau menceti saya berikan dosis sekian. Nanti coba lihat ginjalnya gimana, heparnya gimana. Itu sudah justru penelitian loh, Dek, kalau mau kalau pengen cepat-cepat uji toksisitas dari bahan misalnya sekarang lagi rame obat untuk diduga untuk COVID misalnya, gimana toksisitasnya Anda melakukan pada hewan coba. Kelihatan nanti uji toksisitas dengan dosis sekian, ternyata terjadi kerusakan pada sel hepatosit. Terjadi kerusakannya bagaimana secara histopatologi ini, wah selesai kamu. Sudah selesai, satu judul penelitian, satu judul skripsi. Ada dosis toksik ya, yang 4, yang kelima dosis letal. Jumlah terkecil dari obat yang dapat menyebabkan kematian pada penderita dewasa. Kalau sudah menyangkut dosis letalis ini, dosis letal ini berarti bukan obat ini ya, karena mematikan ya. Apa namanya itu? Racun. Kasusnya apa kemarin yang sampai sekarang belum terungkap itu apa? Siapa? Yang kopi sianida itu. Siapa? Kopi sianida kemarin tuh yang Mirna. Mirna sama siapa satunya ini? Mirna itu korban ya? Jessica. Iya, Mina korbannya Mirna itu ya. Ya itu. Iya, jadi dosis letal. Sianida itu apa? Nah, kalau mau dibahas panjang tuh nanti ya. Yang penting Anda tahu macam-macam dosis ya kali ini ya. Dosis toksis, dosis. Poin 4 dan 5 tidak dapat digunakan tetapi dapat terjadi karena maksudnya poin 4, 5 itu ini dosis ini loh. Dosis toksis dan dosis letal itu pada terapi, pada pengobatan itu tidak digunakan. Jadi poin 4 dan 5 tidak dapat digunakan tetapi dapat terjadi karena satu penderita salah minum. Ya, hati-hati ya. Itu penderitaannya yang salah minum sehingga terjadi letalitas dosis atau dosis toksik. Yang kedua, dokter salah menuliskan resep, ini yang berbahaya ini. Berbahaya bagi Anda nanti praktisi dokter hewan. Semoga tidak terjadi ke Anda karena Anda sudah membaca ilmu farmasi veteriner, ada dosis letal, ada dosis apa namanya, dosis toksik, sehingga Anda terhindar dari pemberian. Misalnya Anda memberikan dosis yang maksimum, tolong diberikan tanda seru. Tapi seandainya terjadi apa-apa dengan pasiennya, nanti dilihat ini resepnya dokter siapa, yang dokter hewan ini dilihat. Oh ternyata sudah betul dokternya. Dokternya memberikan dosis maksimum, tapi ini sudah dikasih tanda sama parafnya. Oh berarti ya tidak salah dokternya, ini pasiennya mungkin yang salah gitu loh. Kalau terjadi apa namanya, terjadi kasus hukum seperti itu. Kemudian bisa terjadi karena apotek salah mengambil, salah menimbang obat. Itu bisa, makanya disarankan kalau menulis dosis maksimum ada tanda seru itu agar terhindar dari kesalahan dari apotek atau apoteker dalam menimbang obat. Kemudian etanasia atau poin 3 dan 4 tadi dibutuhkan untuk etanasia atau kejadian suicide ya, atau kejadian ini. Kemudian ini yang terakhir ini yang tadi saya sebutkan, kopi sianida itu. Kemudian loading dose, dosis muatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah Anda pahami pengertian dosisnya. Yang keenam adalah dosis muatan atau lethal loading dose. Sejumlah obat yang digunakan untuk memacu percepatan atau penyampaian kadar efektif minimum. Jadi obat itu dimaksudkan agar mencapai kadar efektif, tapi yang minimum ya. Jadi apa? ME apa tadi? Minimum efektif dose tadi di ME, minimum efektif konsentrasi ya di garis yang di bawah tadi ya. Kalau yang di atas tadi kan maksimum safe apa itu tadi? Konsentrasi ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah dosis muatan, kemudian ada dosis berganda. Multiple dose ini peristilahan yang digunakan biasanya multiple ya, jangan pakai istilah berganda, multiple dose. Pola pemberian obat yang berulang.
Pengulangan dilakukan saat obat diperkirakan mengalami eliminasi dalam jumlah tertentu dengan interval pemberian tertentu untuk mencapai efek terapi. Artinya nanti di dalam grafik nanti disebutkan, nanti ditunjukkan. Kemudian dosis tunggal, single dose. Istilah ini populer digunakan pada antibiotik generasi 4 ya. Antibiotik yang terbaru itu pemberiannya bukan 3 kali sehari selama 5 hari, itu bukan, yang ada single dose. Dosis tunggal, generasi baru. Jadi dosis tunggal atau single dose. Ada lagi tadi apa? Multiple dose. Ada lagi apa? Loading dose. Ada lagi lethal dose. Toxic dosis, dosis maksimal, dosis minimal, dan dosis lazim. Itu yang namanya perihal dosis. Dosis awal, inisial dos. Ini bukan bagian dari yang tadi, tapi ini disebutkan di nomor 9 dia. Dosis awal atau inisial dos. Tapi jarang muncul ini, istilah ini jarang ditanyakan maksudnya. Dosis yang diberikan pada awal suatu terapi sampai tercapai kadar kerja yang diinginkan. Maksudnya tidak jelas. Maintenance dose, ini istilah-istilah aja. Dosis pemeliharaan, sejumlah obat yang diberikan pada dengan tujuan untuk dapat menjaga kadar obat dalam tubuh tertentu pada periode tertentu. Nah, ini tadi saya sebutkan ada dosis, kemudian ada persen atau konsentrasi. Kalau ditanyakan konsentrasi obat itu biasanya satuannya persen. Kalau dosis itu satuan tadi apa? Satuan berat atau satuan volume ya. Ada miligram, ada gram, ada mililiter gitu ya. Terus jika menggunakan istilah konsentrasi, maka satuannya biasanya lazimnya digunakan satuan persen. Ialah jumlah bahan berkhasiat dalam gram atau dalam mililiter di dalam tiap 100 gram atau 100 mililiter sediaan obat. Bingung ya pengertiannya. Gini aja. Ada 4 istilah nih. Ada istilah berat per berat, weight per weight, kemudian berat per volume, weight per volume, ada lagi volume per volume, ada lagi volume per weight atau volume per berat. Kalau yang pengertian yang 4 ini mungkin Anda langsung bisa menangkap ya, berat per berat, berat per volume, volume per berat, berat per volume. Sekarang saya ambil yang ini aja. Yang berat per berat ya, berarti berat satuannya gram di dalam berat satuannya 100 gram. Artinya gini, misalnya 9 gram dalam 100 dalam 100 gram bahan. 9 gram gini. Gimana? Misalnya ada resep tulisannya gini, berikan obat titik-titik 9% gitu. Artinya apa 9%? 9% itu artinya 9 gram dalam 100 gram bahan pembawanya. Itu di sini diistilahkan berat per berat. Jadi 9 gram dalam 100 gram bahan pembawa. Itu berat per berat. Kalau misalnya di cairan ya begini. Misalnya nih 3%. Berarti 3 gram dalam 100 mililiter. Karena berat per volume. Ini bisa enggak ditangkap ini pengertian ini ya? Paham enggak ya? Mohon diberikan respon ya. Paham, Dok. Ya, baik. Paham, Dok. Nanti Anda akan ketemu lagi ini enggak tahu di ujian atau di Anda waktu meneliti atau Anda waktu skripsi, Anda proposal, mesti muncul ini. Ini pengertian dasarnya harus Anda ketahui. Jadi kuncinya di sini. Jumlah persen itu artinya jumlah gram dalam 100 gram atau jumlah gram dalam 100 mililiter. Nah ini istilahnya 4 ini, weight per weight, weight per volume, volume per volume. Nah nanti kalau misalnya saat ini belum bisa menangkap informasinya, nanti sambil malam atau sambil berjalan nanti ingat, oh maksudnya begitu, akan tumbuh sendiri di pola pikir Anda nanti kalau Anda menerima apa mendengarkan dengan baik ya. Persen berat per volume adalah ya ini contohnya ini
dipakai untuk sediaan padat, setengah padat, dan contohnya nanti baca sendiri nanti ya. Misalnya 9%, artinya 9 gram dalam 100 gram bahan pembawanya. Nanti baca sendiri kan bisa ngerti nanti. Misalnya ini, salep 2%, artinya 2 gram tetrasiklin di dalam 100 gram bahan salep. Sudah paham ya? Mengerti ya? Ini nanya ini, nanti setengah padat muncul soal-soal seperti ini ya. Nanti kalau kurang jelas dibaca sendiri, kurang jelas lagi boleh tanya di saya nanti. Ini juga persen berat per volume, ini keterangan dari yang tadi ya, yang 4 tadi loh. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang keempat, persen volume per volume. Nanti juga dibaca sendiri. Misalnya ini, ada alkohol 70%. Maksudnya apa itu asal 70%? Artinya 70%, ini kan volume per volume nih. Volume per volume. 70 ml volume alkohol fortir di dalam 100 ml alkohol. Itu namanya alkohol 70%. Itu dalam pengertian volume per volume. Volume per volume. Ya. Yang keempat, persen volume per berat. Volume per berat. Dipakai untuk menyatakan jumlah zat cair dalam 100 mg bahan padat. Sudah jarang digawe ini. Kadar minyak dalam suatu simplisia. Misalnya 3% minyak atsiri. Minyak kayu putih 3% dalam minyak atsiri. Volume per berat. Jarang ini, jarang dimunculkan di soal ya. Tapi biasanya yang nomor 1 dan nomor 2 yang sering muncul. Kemudian ini alat penakar untuk dosis obat. Singkatan huruf C besar itu artinya kohler atau sibarium. Itu sendok makan, ini pada manusia ini ya. Ini volumenya 15 mili. Meskipun Anda nanti tidak menulis untuk obat manusia, tolong pengertiannya kalau ada kohler atau sibarium itu artinya sendok makan, itu volumenya 15 mili. Kemudian sendok bubur 8 mili, jarang ini nomor 2 ini. Sendok teh ini sering muncul soalnya Kohlerti, CTH singkatannya, Kohlerti, volumenya 5 mili. Jadi kalau sendok teh itu 5 mili, kalau sendok makan 15 mili, ini perlu diingat karena sering nanti di soal-soal ujian obat cair keluar ini sering muncul ini. Pipet atau penetes baku. Ini ada standar internasional ya. Ini tolong diingat-ingat nanti soal ujiannya berputar-putar di sini, baik itu koas atau nanti ujian S1 ya. 1 ml itu setara dengan 1 gram air suling. Itu setara dengan 20 tetes air di dalam suhu 20 derajat Celcius. Jadi 20, kalau Anda ambil alat penetes, kemudian Anda ambil air, kemudian Anda teteskan, dia netes selama 20 kali, itu setara dengan 1 ml. Atau 1 gram air suling. Beratnya itu disetarakan. Ini peraturan internasional. Jadi nanti sering ditanyakan atau sering muncul di soal, misalnya terdapat 20 tetes dosis dengan 20 tetes air itu setara dengan berapa? Gitu. Ternyata kalau 20 tetes itu 1 mili, kalau 10 tetes berarti dia hanya setengah mili. Nah, bukan begitu soalnya nanti akan diputar-putar. Diputar-putar, misalnya gini, tuliskan bentuk sediaan obat cair dalam bentuk gutai. Gutai itu tetes ya. Kemudian diberikan pada hidung tersumbat karena Anda mendiagnosa pasien tersebut mengalami gangguan pada sistem pernapasan atas, ISPA. Gitu. Berikan dosisnya, wah bingung, ini berapa mili nih hitungnya. Gitu. Kalau Anda tahu ini 20 tetes 1 mili, berarti saya berikan 5 mili. Berarti dia digunakan berapa kali nih? Kalau 1 kali penggunaan 5 tetes berarti berapa hari habis obat ini, itu harus Anda pahami ya perhitungannya ya. Ya itu yang namanya alat penakar dosis obat minum. Ada obat tetes yang diminumkan, gitu kan sekarang kan lagi trending di media sosial ya, ada seseorang yang menemukan bahan obat herbal yang penggunaannya digunakan 5 tetes, diteteskan pada lidah, kemudian akan terjadi penurunan kadar gula yang spesifik. Nah, tidak tahu itu benar apa enggak. Saya cek ternyata obatnya tidak ada BPOM-nya, kayaknya obat-obat tradisional yang pembuatannya secara empiris, tapi dia mengklaim bahwa bahan obatnya ini sangat manjur. Saya lupa nama obatnya itu, tapi tidak perlu disebutkan. Yang penting
Anda tahu istilah atau alat penakar dosis yang dengan 20 tetes setara dengan 1 ml atau setara dengan 1 gram air suling. Penetes dibuat, nah ini cara pembuatan alat penetesnya itu ya. Ini pabrikan yang bikinnya, tapi Anda perlu ketahui jika ini berikut ini alat penetes dengan penampang 0,5 mm pada penampang lubangnya, kemudian penampang luarnya 3 mm. Apakah alat penetes tersebut sesuai dengan peraturan internasional gitu? Pertanyaannya gitu, aneh kok. Aneh-aneh dulu pertanyaan. Tapi yang penting tadi yang takaran dosisnya itu tadi ya, yang 20 tetes setara dengan 1 ml gitu. Kemudian ini alat pengukurnya, gelas ukur berskala, ini nanti di meja laboratorium atau di pengukuran. Untuk penulisan resep jarang dipakai. Alternatif ideal dan seterusnya, tidak perlu. Nah, satu slide sudah. Kayaknya sudah cukup. Apa dilanjutkan slide berikutnya? Slide berikutnya juga sama seperti itu, Anda baca sendiri sudah bisa mengerti. Slide yang pertama sudah selesai. Baik, saya tampilkan slide yang kedua. Nanti setelah selesai ini saya kirimkan ke Keiko ya. Nanti Anda minta ke Keiko. Dosis kelihatan perhitungan dosis perhitungan dosis. Terlihat, dokter. Perhitungan dosis ya. Sudah ya, lihat ya. Sudah, dok. Ya, kalau tadi perihal dosis kan ya, sekarang perhitungan. Nanti dibaca sendiri ya perhitungan. Saya tunjukkan yang penting aja ini. Perhitungan dosis. Nah, ini muncul lagi. Berdasarkan dasar perhitungan dosis, dasarnya dari apa? Yang pertama, berat badan. Yang kedua, umur. Ini pada hewan ini. Diambil pada hewan. Berat badan itu bisa diukur dengan ada meteran untuk berat badan itu ya. Dengan mengukur lingkar dada. Jadi dasar perhitungan dosis itu yang pertama adalah berat badan, yang kedua umur, yang ketiga konversi. Apa itu konversi? Nanti dijelaskan. Berat badan bisa dengan alat pengukur lingkar dada, kemudian umur itu ada rumus gigi atau rumus tanduk. Itu untuk melihat umurnya. Nah, sekarang berat badan. Ini berat badan, ini ada tabelnya. Diperkirakan berat badan dilakukan dengan kita pengukur. Ini sudah diukur sama seseorang bahwa jika ini tabel ya dibuat setelah di lingkar meteran dada atau lingkar dada itu diukur, kalau ketemu misalnya 86 pada hewan sapi perah itu diperkirakan asumsinya 56 kilo. Pada sapi pedaging 56 kilo. Nah, ini bukan berarti harus dihafalkan, yang penting Anda tahu bahwa yang namanya alat meteran untuk berat badan itu ini setelah dilingkarkan misalnya ketemu 142 itu asumsinya beratnya itu 200. Pada sapi perah, pada sapi potong itu 142 itu beratnya 144 atau 145 gitu ya. Mengerti ya tabel ini ya? Tidak perlu dihafalkan ini. Sekarang yang tentang umur ini saya tidak bertanya ini kok, tidak bertanya umur sini. Ini saya hanya menunjukkan bahwa penentuan dosis itu tergantung dari satu berat badan, yang kedua umur. Umur diperkirakan dari rumus gigi dan tanduk. Jumlah gigi sapi, domba, 20 gigi dan seterusnya. Ini di bagian peternakan aja ini. Ya, saya tidak bertanya ke sini. Kemudian konversi, maksudnya konversi itu gini. Ini penting ya, karena nanti mungkin soalnya ke sini. Soal pertanyaan ujian di sini atau nanti Anda penelitian juga. Saya seringkali menemukan mahasiswa ujian skripsi ternyata dosis konversinya itu salah. Loh, ada pembimbingnya, pembimbingnya gimana sudah ya dok, kayaknya ini sudah betul, enggak ya salah ini kalau Anda teruskan mati nih hewannya. Kemarin ada yang mati enggak? Iya, ada mati sekian dulu kan, berarti dosismu keliru kan. Gitu. Gimana ini ujiannya diulang atau gimana skripsinya ini sampai gitu.
Tidak mungkin sudah jadi skripsi ternyata perhitungan konversinya salah. Jadi mohon nanti hati-hati ya, Anda kalau melakukan penelitian hati-hati perhitungan dosisnya. Kalau misalnya menghitung dosisnya salah, kemudian Anda maju skripsi ternyata karena tanggung jawab fakultas ini kok ono skripsi dosisnya salah kok dilanjutkan, ini gimana, nanti berisiko ya. Anda rugi nanti karena Anda harus mengulang lagi penelitiannya. Konversi tabel perbandingan dosis beberapa spesies hewan. Ini menunjukkan bahwa spesies hewan kuda dan sapi itu angka perbandingannya 1. Kambing dan domba 1/5. Babi 1/8. Ini pada apa ini maksudnya angka perbandingan ini? Ada yang bisa menjawab ini? Spesies hewan sapi dan kuda dan sapi angka perbandingannya 1. Terhadap apa ini? Terhadap dosis apa? Jawaban ngawur. Ayo jawaban ngawur. Dosisnya manusia, Dok. Ayo kita belajar itu jangan takut salah, enggak apa-apa salah ya. Jadi mulai sekarang Anda belajar berani menjawab ya, berani memberikan argumen. Jangan terlalu karena saya bisa mengukur nih. Bukan saya maksudnya, artinya nanti misalnya Anda keluar nih, selalu hewan, kemudian Anda bergabung dengan suatu perusahaan atau Anda di masyarakat, akan ketahuan nanti ini mahasiswanya mahasiswanya bisa diterima apa enggak ini di perusahaan ini, itu bisa terukur dengan cara seperti itu. Atau atau teman-teman Anda yang berkumpul di penelitian saya itu, saya begitu duduk itu saya tahu, saya lihat ini. Gimana ini kasusnya, Dik? Kalau menjawabnya meskipun salah-salah pokoknya ngomongnya poinnya tinggi tuh, sini anak ini ngerti, meskipun semangatnya tinggi tapi ada yang diem aja takut salah, khawatir dimarahi, itu hilangkan ya kelas D ya. Ya enggak apa-apa ngomong aja gitu. Angka perbandingan apa ini pada perbandingan manusia ya benar wis. Pada kucing 1/32-nya pada anjing, tapi bukan ini yang saya maksudkan. Anda tidak harus menghafal seperti ini, tapi ini saya tunjukkan ada tabel seperti ini. Ini ya pada dosis manusia, pada kuda tadi ada yang 16 kali. Ini maksudnya apa? Ini saya tunjukkan tabel yang terakhir aja ini. Konversi dosis beberapa hewan dengan manusia. Jangan lupa manusia diasumsikan beratnya 70 kilo. Ini saya tunjukkan. Mencit beratnya 20 kilo. Kemudian mencit terhadap anjing, ini saya cetak kuning ini. Mencit terhadap anjing 12 kilo. Itu angka konstantenya atau angka konstannya itu 124,2. Maksudnya apa ini nanti saya tunjukkan. Mencit terhadap anjing sekarang. Kemudian yang ini manusia terhadap mencit. Angkanya kecil sekali ya, 0,0026. Ini saya tunjukkan aja tabelnya ini. Jadi pada manusia terhadap dosis mencit sekian. Ini maksudnya gini. Anda meneliti menggunakan mencit nih. Dosisnya berapa ini, Dok? Yang saya pakai penisilinnya atau antibiotik klorampenikolnya berapa? Dilihat aja pada manusia dosisnya berapa, kalikan angka konstante ini. Itu diasumsikan untuk dosis mencit pada berat badan sekian. Ya, jadi angka yang saya cetak kuning ini diperhatikan, nanti saya berikan contohnya. Contoh, dosis pada mencit 20 gram itu 1,72 mg. Berapa dosis pada anjing yang 12 kilo? Ngerti kan tadi konstantanya tahu kan ya? 124,2. Dosis mencit sekian, ini penggunaan dosis pada anjing. Jadi dikalikan ini konstanta tadi, dosis sekian, dikalikan angka konstanta ketemu dosis untuk anjing. Sudah bisa ditangkap ini informasinya? Saya ulangi lagi. Dosis mencit terhadap dosis anjing itu konstantanya 124. Diberikan contoh, dosis pada mencit 1,7 mg. Berapakah dosis pada anjing? Berarti 1,7 kali konstantanya tadi, ketemunya ini dosis untuk anjing. Anjing berat badannya berapa? Di sini disebutkan 12 kilo. Ya, di tabel ini loh. Tabel ini nanti sangat banyak sekali mahasiswa yang penelitian atau menulis karya ilmiah skripsi itu menggunakan tabel ini. Jadi biasanya tabelnya ditaruh di lampiran tabel konversi. Tapi di atasnya metodologi penelitian disebutkan dosis yang Anda gunakan berapa ini,
Sekian dok, dari mana Anda tahu dosis? Ini saya ambil dari dosis manusia. Gimana Anda menghitungnya? Saya konversikan dok dengan perkalian konstanta sekian-sekian. Oh pintar hari gitu. Saya tidak bertanya ke mana-mana. Atau mungkin dosen lain juga, oh anak ini sudah canggih, ini sudah. Tidak usah saya cukupkan sekian pertanyaan saya, 2 saja. Oke, Anda saya anggap lulus dengan nilai A gitu. Ya, hanya sepele Anda mengerti ini aja, ternyata poin yang diterima dari pengujinya itu sangat baik sekali ya. Mohon diperhatikan ini ya, nanti disimpan tabel ini, apa konversi dosis ini disimpan. Ada lagi contoh manusia, konstantanya sekian. Berat badan mencit 30 mg, ini yang perlu hitung-hitungan. Mencit pada tabel 20 gram, dosis manusia 40 ml per hari. Berapa dosis pada mencit 30 gram ini? Ketahuan tadi konstantanya kan 0,0026. Konversi manusia ke mencit. Dosis pada manusia mencit 30 gram. 30 gram per 20 gram sesuai di tabel, kemudian dikalikan konstante, kemudian dikalikan dosis pada manusia per mililiter per hari. Ketemunya 0,1 per mililiter per hari. Nih. Ya ini maksudnya perhitungannya gini, nanti dibaca lagi ya, belajar lagi sendiri, dilihat. Nanti akan tahu kalau dicerangkan di sini berputar-putar nanti. Nah, Anda baca lagi, oh maksudnya begini, nanti akan tahu. Volume maksimum yang dapat diberikan pada beberapa hewan sesuai pemberian, ini yang disimpan ini. Karena kemarin secara online tanya, dok ini kok ada yang mati hewannya, berat badannya berapa deh ini? Kamu suntik apa? Apa? Ini mencit, ya ini ya mencit, berat badan diasumsikan 20 sampai 30 mg untuk riset ini ya. Volumenya jika penggunaan per oral itu digunakan 1 mililiter. Ya, saya tidak datang ke kandang atau ke lab, saya tanya, Anda berikan berapa? Itu perhitungannya sekian dok, sekian koma, terus enggak volumenya, Anda suntik lambung berapa? Saya berikan 5 mili, mati tikusmu, mencitmu mati, ini volumenya hanya 1 mili, tahu ya? Volume maksimum mililiter yang dapat diberikan pada hewan sesuai pemberian. Ini volumenya ini daftar. Ini tabel ini juga nanti disimpan ya. Kalau Anda menemukan jurnalnya atau buku aslinya ini lebih bagus sekali. Artinya misalnya pada tikus 100 novergigus, itu volume per oralnya 5 mili. Itu saya berikan 1 mili dok, boleh, masih batas maksimalnya adalah 5 mili. Ini tabel ini perlu Anda ketahui nanti. Misalnya Anda menggunakan hewan kelinci, bagaimana jika intravena itu volumenya berapa, ya. Volume pada kucing, misalnya Anda menyuntik dengan melalui intramuskuler, berapa maksimal pada pemberian intramuskuler pada dosis obat pada saya mau dokter hewan mau menyuntikkan kepada hewan penderita kucing 1 mili. Kalau diberikan obat minum maksimalnya harus 5 mili. Itu ya tabel ini. Ini contoh-contoh perhitungan nanti dibaca sendiri. Saya kasih cara perhitungan. Nanti Anda akan secara otomatis Anda akan bisa dengan sendirinya. Tadi ada saya menyinggung tentang single dose ya. Kalau misalnya lupa, tidak disebutkan berapa pemakaiannya. Ini penggunaan terapi menggunakan amoksisilin. Amoksisilin ini golongan antibiotik ya. Kalau tidak disebutkan harinya, tolong diingat-ingat lama pemberian. Lama pemberian ini saya cetak beda ini karena untuk memudahkan Anda mengingat. Antibiotik sejogjanya, sebaiknya digunakan 3-5 hari. Jadi kalau ingin mudahnya Anda ingat aja 5 hari. Sehingga nanti kalau ujian atau ujian lesan atau apa tanya begini, dok, ini berapa hari dok diberikan? Oh, tidak akan menjawab. Dokter yang Anda tanya tidak akan menjawab. Dilihat remedium kardinalnya apa, bahan aktifnya, kalau ini ada antibiotik ya sudah dikerjakan aja gitu, dimarahi kamu. Ya kan? Kalau ada remedium kardinal atau Anda menggunakan terapi menggunakan antibiotik, biasanya pemakaiannya itu 3-5 hari. Oh, nanti pertanyaannya, kenapa kok 3-5 hari? Oh, nanti Anda sebutkan grafiknya yang tadi. Pada waktu kadar dosis
kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Semakin berjalannya waktu kan semakin turun nih kadar obatnya di dalam darah. Makanya diberikan 3 kali sehari selama 5 hari. Pagi disuntikkan atau diberikan, agak siang sedikit kan turun konsentrasinya. Minumnya siang 1 kali lagi, berarti naik lagi. Kemudian turun lagi, sore dikasih lagi. Nah, itu menjaga konsentrasi atau dosis obat pada kadar obat di dalam darah. Kenapa 3 kali? Kenapa 5 hari ya? Perilaku atau penggunaan antibiotik memang tidak bisa langsung saat itu juga kemudian bakteri atau mikrobanya itu habis. Nah, penemuan yang saya sebutkan tadi generasi 4 atau generasi 3 atau 4 itu single dose itu tadi, antibiotik yang diberikan single dose diberikan sehari itu kemudian bisa istilahnya bisa mengeliminir dari mikroba atau bakteri yang ada, itu yang generasi terbaru, sehingga lama pembelian 5 hari ini sebenarnya tidak terpakai, tapi karena Anda level S1 itu harus belajar, ya harus tahu pemberian antibiotik itu 3-5 hari. Soal yang kedua ini juga perhitungannya sama ya, nanti dibaca sendiri. Mudah kok, ini mudah dimengerti kok. Kemudian soal yang ketiga, atau gini aja, soal yang saya berikan contoh di materi ini 1 sampai 9 ini dibaca, 1 sampai 10, 11, 12 dibaca. Saya tidak lari dari slide ini ya. Cuman yang ingin saya tunjukkan yang penting dan sering ditanyakan dosen lain itu ini. Nanti dibaca sendiri ya, soal 1 sampai sampai 12. Sampai 12. Sampai 12 nanti dibaca sendiri. Nah, yang saya tunjukkan itu yang ini. Ada tercetak dataless dosis. Ini ada dataless dosis. Dosen siapapun nanti pasti bertanya ini. Dataless dosis. Ini ya, saya kasih contoh ya. Amoksisilin 100 mg. Kloramfenamin maleat atau CTM 4 mg. Prednison 5 mg. Sakarum laktis kuantum satis ya, bukan statis ya, bukan statis, satis. Sakarum laktis kuantum satis itu artinya secukupnya. Mistefak pulveres dataless dosis nomor 10. Campur dan buatlah dalam bentuk puyer dataless dosis seperti dosis tersebut di atas sebanyak 10. Artinya DTD itu dengan DTD amoksisilin 100 mg per kali, tanpa DTD amoksisilin 100 per 10. Ini maksudnya gini, apabila di dalam tulisan resep itu ada singkatan dataless dosis atau DTD nomor 10, artinya seperti dosis tersebut di atas sebanyak 10 puyer, 10 bungkus puyer. Jadi isinya apa? Ya isinya amoksisilin. 1 bungkus isinya apa? 100 mg, 4 mg, 5 mg, terus SL-nya atau sakarum laktisnya itu secukupnya. Sebanyak berapa? 10 bungkus. Nah, 10 bungkus itu kalau Anda ambil satu bungkusnya Anda buka, isinya apa? Isinya ya amoksisilinnya 100. Ngerti ya? Tapi kalau tanpa dataless dosis, artinya 100 mg ini terbagi menjadi 10 bungkus. Paham ya? Mengerti ya? Tolong saya direspon. Iya, Dok. Ya, kalau tanpa dataless dosis itu artinya 100 mg amoksisilin dibagi 10. Sehingga kalau resep ini DTD-nya Anda hilangkan, berarti kalau 1 bungkus Anda ambil itu isinya hanya 10 mg amoksisilin ya. Jadi Anda keliru menuliskan dataless dosis, itu pengaruhnya besar sekali ke resep. Itu yang saya tunjukkan dari 1 sampai 12 resep itu. Yang lainnya mudah ya, yang lainnya. Nah, baca sendiri ngerti ini. Misalnya nomor 1 bagaimana soal resepnya, nomor 2 bagian nomor asidum borik 3%. Anda pasti ngertiin berapa banyak ini. Berapa gram asidum boriknya? 3 gram dalam 100 ml ini. Ya. Signa colirum. Signa ini kan nomor berapa tadi? Nomor 6.
Nah, ini setelah saya tuliskan resepnya resipe sekian-sekian ketiban, maka asidim borikum yang ditimbang adalah, karena ini sudah setengah yang membuat separuh ya, separuh setengah kali 100 mili dari ini kan, kali 3 gram per 100 mili. 3 gram 100 mili kan arti persen ini tadi. 3% ini artinya 3 gram dalam 100 mililiter air. Berapa asidim borikumnya? Hanya 1,5 gram. 1,5 gram ini karena Anda membuat das setengah. Kalau misalnya tidak ada das setengah, berarti Anda kan membuat 3 gram dalam 100 mililiter. Jadi 100 mililiter sudah ada di sini, berarti ini 3 gram. Ini artinya ini. Berapa asidim borikumnya? Berarti 3 gram ya. Karena ini das setengah, berarti setengah dari 3 gram. Nih, ini pengertian dari perhitungannya seperti itu. Ini juga sama. Ini nanti dibaca sendiri ya, nanti kurang jelas boleh tanya lagi. Nah, yang penting itu ini yang saya cetak huruf lain ini. Data dosis. Ini juga sama nomor 12. Juga methylene blue sekian-sekian, ini obat tetes untuk ikan ya, untuk hewan ikan. Ini kalau saya jarang bertanya ini karena ini nanti di perikanan aja ini. Tapi tidak apa-apa Anda baca, nanti barangkali dosen lain yang bertanya. Baik, saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan, boleh disimpan, karena saya harus ke room lain ini ya. Keiko, saya kirim ke Keiko ya, nanti teman-temannya dibagi ya. Baik, dokter. Saya rasa cukup ya, mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf tadi waktunya terlambat, karena saya harus mengikuti dua room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih dokter. Ya, amin. Terima kasih dokter.